Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara anak-anak, Bapak Marei yang berbahagia dalam perkunjungan di hari ini. Kita kembali melihat bagian firman Tuhan kita Yosua 1 ayat 1 sampai 9 dengan tema perenungan mantap iman dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada seorang pemuda yang berjalan. Dalam perjalanannya dia berhenti di perempatan jalan. Kemudian dia berdiri dengan bimbang dan bingung. Di antara perempatan jalan itu jalan mana yang harus dia ambil. Kemudian dia kembali dan bertanya pada seorang kakek. Dia bilang untuk kakek ini, "Kakek, menurut kakek jalan mana yang harus saya lalui? Soalnya saya lihat ini ada 3 jalan dan saya bingung mau ambil jalan yang mana." Kemudian kakek itu menjawab dengan sangat bijak kepada anak muda ini. "Anak muda, jika kamu tahu kemana arah tujuanmu, maka kamu akan dapat memutuskan jalan mana yang harus kau ambil." Jadi kakek itu bilang begitu Bapak Ibu. Ada 3 jalan, jadi kalau kau tahu arah tujuan sudah, kau pilih sudah arah yang mana yang harus kau ambil. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara kita semua, kita bernaung di bawah langit yang sama. Kita berpijak di atas bumi yang sama. Kita dibasahi oleh hujan yang sama. Kadang ada hujan lokal juga, toh? Ada yang di Dok 5 terah hujan, di sini hujan. Tapi kita dibasahi oleh hujan yang sama. Hujan air, tidak ada yang hujan batu selama ini. Kita digelapi oleh malam yang sama. Kita diterangi oleh matahari yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki perbedaan dalam memaknai perjalanan kehidupan yang Tuhan beri. Itu soal. Seperti dalam cerita anak muda ini. Betul, kita sama-sama ada di bumi. Kita sama-sama diterangi oleh matahari. Kita sama-sama hidup dalam gelap malam, kita sama-sama diberikan hujan, tapi tidak semua orang punya pikiran yang sama dalam memaknai perjalanan kehidupan yang Tuhan beri. Dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang, ya sudahlah jalan biasa-biasa saja. Apa yang menjadi tujuan hidup? Tidak usah pusing-pusing. Ada orang yang punya pikiran begitu Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berjalan tapi bingung dan tidak tahu arah mana yang harus dia ambil. Ada orang yang kemudian mengambil jalan pintas asalkan jalan itu menguntungkan dia, jalan itu menyenangkan dia, dan ada yang menempuh perjalanan dengan benar-benar dia meresapi setiap kepahitan yang dia alami di tengah-tengah pergumulan, tapi juga kesukaan yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini dalam beberapa menit jam ke depan kita akan mengakhiri bulan Agustus. Dan kita akan mempersiapkan diri kita memasuki bulan yang baru. Dalam persekutuan ibadah hari ini, saat ini adalah saat yang tepat untuk saya dan Bapak Ibu Saudara coba sejenak berhenti. Kemudian kita menoleh ke belakang. Kita merenungi lagi perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui. Kemudian kita menatap ke depan pada perjalanan kehidupan di bulan yang baru. Bulan baru itu seperti apa ya? Kalau saya masuk di bulan baru seperti apa? Tidak hanya kita menatap ke depan melihat bulan yang baru, tapi juga kita harus menegada ke atas kepada Tuhan, Sang Penguasa waktu dan kehidupan itu. Dan ini saat di mana kita harus merenungi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Seberapa banyak waktu di bulan ini yang telah saya dan Bapak Ibu Saudara pakai untuk berbuat kebaikan. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada, tapi di tengah-tengah tugas tanggung jawab kerja kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Seberapa banyak waktu di bulan ini yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita, membawa keluarga kita berjumpa dengan Tuhan Allah.
Jangan-jangan hanya Bapak sendiri yang berjumpa dengan Tuhan Allah dan Mama terada. Jangan-jangan hanya Mama sendiri yang mau berjumpa dengan Tuhan Allah dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, Papa dan anak-anak tidak. Nah, di bulan ini mari coba kita sama-sama merenungkan apa yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita, membawa kehidupan keluarga kita berjumpa dengan Allah. Bila kita memiliki 2 lembar kertas, Bapak Ibu Saudara, 2 lembar daftar mantap dan khawatir, daftar mana yang lebih banyak? Daftar mantapkah atau daftar kekhawatiran yang lebih banyak di perjalanan bulan ini? Apakah mantap dan bersyukur yang lebih banyak, ataukah khawatir dan mengeluh yang lebih banyak? Nah, pembacaan kita hari ini Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memantapkan hati Yosua. Saya percaya kita sudah pernah baca cerita ini. Tuhan memantapkan hati Yosua karena dia akan menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar. Pasti dalam pikiran Yosua, kira-kira saya bisa ganti Musa kata seperti begitu. Nah, ada kekhawatiran dari seorang Yosua yang menganggap bahwa Musa punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Dan firman Tuhan datang kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak main-main Bapak Ibu, ayat 6, 7 dan 9 diulang-ulang kata ini, kuatkan dan teguhkan hati. Artinya Yosua benar-benar diminta untuk kuat, untuk teguh hati. Dan hal ini mengandung 2 makna penting. Yang pertama, kekuatan dan keteguhan hati, menerima tanggung jawab mandat dari Allah memasuki tanah Kanaan. Mandat ini mandat yang wajib diterima, tapi mandat yang harus juga wajib disyukuri oleh Yosua. Tidak hanya mandat yang diterima, mandat yang harus disyukuri, tapi mandat ini harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Coba Bapak Ibu Saudara berdiri sebagai seorang Yosua, kemudian diberikan tanggung jawab, baru ada satu figur besar di depan yang luar biasa, pasti pikir panjang, kira-kira saya bisa sama dengan orang itu kata. Tapi mandat ini harus diterima, mandat ini harus disyukuri, mandat ini harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Makanya Tuhan Allah bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Makna kedua, kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalankan tugas di tanah Kanaan nanti. Jangan kecut, jangan tawar hati. Artinya Tuhan memanggil, dan dia tidak bisa lepaskan orang itu berdiri sendiri, jalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memanggil seseorang, dia memberikan kekuatan kepada seseorang, dia meneguhkan orang itu, bahkan dia memampukan orang itu mengerjakan tugas tanggung jawab besar itu. Dan ini yang diberikan kepada Yosua. Yosua diberikan hati yang kuat, Yosua diberikan hati yang teguh, Yosua diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas menggantikan penggantinya. Bapak Ibu Saudara, tugas Yosua berhasil karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan ditegaskan dalam ayat 5 pembacaan kita. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini wujud kesetiaan Allah yang telah memanggil Yosua dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup umatnya. Keberhasilan Yosua bukan karena kuat dan gagahnya. Keberhasilan Yosua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan saja tidak cukup, karena pertolongan Tuhan harus disertai dengan hati yang teguh, tidak takut, kecut hati dan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang kuat, dengan hati yang teguh, mari kita tinggalkan bulan ini. Entah ada banyak kenangan pahit, entah ada banyak kenangan manis, kita harus meninggalkan bulan ini karena besok sudah ada hari yang baru. Kita masuk di bulan yang baru. Hati yang kuat, hati yang teguh akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara kita bersyukur karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita dengan selamat sampai di tanggal 31 Agustus.
Masih ada beberapa jam ke depan kita akan masuk di bulan yang baru. Mungkin di bulan ini kita mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan dan tidak mengenakan. Namun itu kita tetap bersyukur dan menjadikan itu sebagai pelajaran berharga. Bapak Ibu Saudara, sebuah masakan yang sedap karena dimasukkan dengan bumbu-bumbu yang dipilih dari koki yang memasaknya. Begitupun sebuah kehidupan akan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam tanda petik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada yang masuk seperti kunyit, walau penampilannya jelek, tapi dia sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Warna kunyit itu kalau tak tempel di tangan lama toh baru tak hapus sampai bersih. Cuci dengan apa? Kawat cuci panci juga lama baru dia hilang. Nanti orang bilang mau masak nasi kuning karena lama hilangnya. Jadi kunyit itu dia punya penampilan jelek. Mana Bapak Ibu lihat kunyit ada yang ya mungkin sedikit yang lurus tapi ada juga yang bercabang-cabang. Tapi dia sanggup memberikan warna yang indah yang sulit dilupakan. Ada yang masuk seperti bawang merah Bapak Ibu. Ada orang yang masuk dalam tumpuk kehidupan seperti bawang merah. Yang semakin lama kita ada bersama-sama dengan dia, ada banyak air mata yang tertumpah. Ada orang yang masuk seperti lada. Lada itu Bapak Ibu Saudara biar dia kecil, tapi dia sanggup memberikan kehangatan. Ada yang juga masuk seperti rica. Rica itu kadang menipu Bapak Ibu. Warnanya menarik, tapi kalau orang makan luar biasa. Pedis, kadang buat keringat yang bercucuran. Jangan sia-siakan mereka yang masuk dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kala kita tidak suka, tapi memang Tuhan izinkan orang-orang itu masuk dalam perjalanan kehidupan kita. Syukurilah dan janganlah membenci mereka yang masuk dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang ini juga punya peran menyedapkan pribadi saya dan Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu Tuhan izinkan masuk Bapak Ibu Saudara untuk merubah segala perjalanan kehidupan kita, supaya pribadi kita terus menjadi pribadi yang menjadi baik. Hari ini kita akan mengakhiri bulan Agustus. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita juga diminta untuk bersyukur atas kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melampaui bulan ini dengan baik. Kita juga diminta untuk bersyukur atas rumah yang kita diami dalam perjalanan 1 bulan ini. Kita juga diminta untuk bersyukur atas keluarga, atas teman-teman, atas sahabat kita, atas pengetahuan dan keterampilan yang Tuhan Allah telah berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sebab semua itu ada karena Tuhan. Jika bulan ini ada banyak hal yang kita lewati, jika bulan ini ada yang sakit, jika bulan ini ada banyak yang punya pergumulan, tantangan, persoalan dan masalah kehidupan, hari ini kata-kata kepada Yosua juga diberikan kepada kita. Tetap teguh, kuat hati, jangan kecut dan tawar hati. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Akhirilah bulan ini dengan sikap menerima dan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan namanya. Demikian pula dengan menyongsong bulan yang baru. Meski masih menjadi misteri bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi hati yang kuat, hati yang teguh adalah sikap dasar iman saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memasuki bulan yang baru. Tom tidak tahu 3 jam ke depan seperti apa. Tapi hari ini kata-kata kepada Yosua diberikan kepada kita. Ketika kita kuat, kita teguh, kita tidak tawar hati, kita tidak kecut hati. Itu sikap dasar iman saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melangkah menapaki hari-hari ke depan. Tunjukkanlah kualitas saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan iman yang kuat, teguh pada Tuhan. Orang percaya hidup berdasarkan percayanya kepada Tuhan.
Pengikut Kristus hidup menurut firman Tuhan. Bila muncul kekhawatiran, tekanan, mantapkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara. Tenggelamkan kekhawatiran dan digantikan dengan keteguhan hati dalam Kristus. Dengan cara demikian Bapak Ibu Saudara, maka yang muncul adalah iman yang teguh dengan perilaku yang benar, menatap masa depan dengan penuh semangat dan pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang percaya hidup karena percayanya kepada Tuhan. Biarlah kita mengakhiri bulan ini dengan syukur terima kasih kepada Tuhan atas semua pengalaman hidup yang telah kita lewati. Kemudian kita mantapkan hati kita, meneguhkan hati kita, kita kuat, kita tidak kecut dan tawar hati untuk berjalan menapaki hari-hari hidup ke depan di bulan yang baru, bulan September, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan Allah jaga kita sampai dengan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sama juga sedang menunggu kita di tanggal 1 September, memegang tangan kita untuk berjalan bersama-sama dengannya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin.